Selamat malam teman-teman, kembali lagi. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang kebijakan kantong plastik berbayar. Bisa berhasil atau enggak sih? Oke, langsung saja kita menuju ke slide berikutnya. Di sini pertama-tama akan saya tampilkan dulu yaitu data sampah plastik. Di sini dilansir dari indonesia.go.id, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pada tahun 2020, total produksi sampah nasional mencapai sekitar 67,8 juta ton sampah. Ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Angka tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 produksi sampah nasional sudah mencapai 64 juta ton dari 267 juta penduduk. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan lagi data berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia National Plastic Action Partnership, yaitu pada tahun 2017. Di sini hanya 10% dari 6,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya yang dapat didaur ulang di sekitar 1.300 pusat daur ulang di Indonesia. Sebagian besar sampah plastik yang tidak dapat diolah dibuang ke tempat pembuangan akhir dan tak sedikit yang berakhir di lautan. Selanjutnya, di sini ada polemik kantong plastik berbayar. Pertama, ada toko-toko kecil, online shop, dan warung. Warung makan belum siap atau tidak bisa menjalankan kebijakan ini dan lain-lain. Yang kedua, berbagai sektor perlu didalami lagi, seperti sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan, baik itu permasalahan dan solusi. Oke, jadi di polemik kantong plastik berbayar pertama ini, eh, kenapa toko-toko kecil, online shop, dan warung kecil, warung makan dan sebagainya itu belum bisa menjalankan kebijakan ini karena mereka itu sudah terbiasa dengan kebiasaan menggunakan sampah plastik itu tadi. Maksudnya plastik sekali pakai. Jadi mereka udah kebiasaan pakai itu, wadah itu atau kantong itu. Jadi sasaran dari pemerintah itu kan antara dari kantong plastik berbayar ini kan hanya ditujukan pada kayak supermarket, minimarket, dan pusat perbelanjaan besar lainnya. Jadi yang ke toko-toko kecil, online shop, warung-warung makan itu kebijakan ini kurang kurang masuk ke mereka, atau bahkan kalau mereka menjalankan kebijakan ini bisa-bisa pelanggan mereka kabur, nggak ada gitu. Nah, terlebih lagi untuk online shop, ya masa dia bungkus barangnya yang mau dikirim antar pulau misalkan, itu pakai daun pisang kan nggak mungkin. Jadi masih ada perlu apa, kebijakan ini perlu ditinjau lagi gitu. Nah, ditinjau lagi melalui apa? Melalui sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Nanti dicari ke akar-akar permasalahannya itu dan ditemukan solusinya. Nah, untuk kebijakan kantong plastik berbayar ini sendiri, ini udah, kalau yang saya baca ya, kalau saya salah mohon dibenarkan, itu sudah diberlakukan dari tahun 2017, kalau enggak tahun 2019 juga gitu. Nah, itu untuk pengeluaran kebijakan kantong plastik berbayar, dan harganya itu tiap hmm, harganya tiap daerah itu beda-beda teman-teman. Jadi ada yang 200 perak dan paling tinggi itu 2000 satu kantong plastiknya. Jadi tiap tiap daerah itu beda-beda harganya, nggak sama. Nah, oke, selanjutnya di sini sumbernya saya ngambil sumbernya dari sini, teman-teman. Kalau kalian mau mengunjunginya, ini ditulisnya tanggal 23 April 2021. Pesan buat kita semua atau buat saya sendiri, ayo bisa yuk kurangi sampah plastik sedikit demi sedikit dari diri sendiri. Oke. Terima kasih, kita sudah selesai pada pembahasan kali ini. Terima kasih juga kalian sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa pesan yang tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.